Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Subscribe, like, komen. Selamat mendengarkan. Ini tentang sholat sunnah wudhu. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah melewati hari ke-13 di bulan Zulhijjah, hari tasyrik sudah mau berakhir. Jadi suasana hari raya Idul Adha-nya sudah mulai kita lewati, sudah hampir selesai tasyrik. Mudah-mudahan kita bisa kembali ketemu pada hari raya Idul Adha di tahun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahumullah, pada hari ini kita akan membahas tentang masih pada bab yaitu berkenaan dengan sholat, yaitu babul akaris sholat tatawwu. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Telah berkata Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Syabil Basar, di mana beliau mengutip hadis Rasulullah SAW wa Abu Dawud an Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi mengatakan, man tawadda'a summa shalla rak'ataini la yasmu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang berwudu, siapa saja di antara kita yang berwudu, mengambil air wudu, summa shalla rak'ataini, lalu setelah berwudu dia melakukan sholat 2 rakaat, la yasmu, ketika itu dia tidak lalai, fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka sungguh dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang telah lalu. Ini hadis yang berkenaan dengan sholat setelah kita berwudu, atau yang kita kenal dengan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Jadi kalau habis wudu tadi, sebetulnya kalau masih banyak waktu kita sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu. Sore sunnah wudu, rakaatain dan seterusnya. Sambil menunggu azan. Nanti sholat lagi qobliyah dan seterusnya. Atau sholat tahiyatul masjid, nanti ada juga pembahasan. Wa Muslim an Uqbah bin Amir. Nah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min muslim yatawaddau wa yuhsinu wudu summa yaqumu wa yusalli rak'ataini mukbilan alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu jannah. Nah, Nabi juga mengatakan, sesungguhnya tidaklah ada seorang muslim yang dia berwudu lalu fayuhsin, wudunya diperbaiki. Wudu tapi wudunya cakep. Kalau dalam bahasa kita, wudunya cakep lah. Ikutin Nabi, sunnah, mengikuti aturan-aturan. Dia perbaiki wudunya. Summa yaqumu, setelah dia berwudu lalu dia berdiri, fayusalli rakaatain, lalu dia sholat 2 rakaat, mukbilan, dia menghadap hatinya, dan juga wajahnya, menghadap Allah, hatinya, wajahnya. Jadi kadang kan sholat itu hatinya kemana, wajahnya kemana, bacaannya kemana, nggak jelas. Mudah-mudahan jamaah kita nggak seperti itu di sini. Jadi sholatnya pakai usul. Kadang seperti itu. Makanya Nabi mengatakan, udah wudu, habis wudu sholat 2
rakaat, sholatnya hatinya nggak berpaling, hatinya kepada Allah, wajahnya kepada Allah. Kalau kita lakukan sholat seperti itu, Nabi mengatakan wajibat, wajibat aku jannah, maka kelak ia wajib, kelak ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wudu, habis wudu sholat 2 rakaat, tapi sholatnya hatinya dan wajah kita kepada Allah. Niat sholatnya karena Allah, lalu hatinya nggak kemana-mana, tertuju kepada Allah. Maka sholat yang seperti ini wajibat lahu jannah, akan mengantarkan seseorang itu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang namanya sholat sunnah. Qala Syekhuna Ibnu Hajar. Nah, Imam Ibnu Hajar, guru kita sekalian, mengatakan idza ra'atal wudu tafudani ila akhir bi haitsu la tastansibani lahu qurban. Kata beliau, sesungguhnya sholat sunnah wudu itu akan luput, ya, akan berakhir, ya, tidak layak, ya, jikalau dia itu sudah hilang wudunya, air wudunya. Wabi hadis sebagian mutaakhirin, bahkan sebagian para ulama mutaakhirin, apabila seseorang sudah kering air wudunya, maka sudah nggak berlaku lagi itu sholat sunnah wudu. Jadi sudah orang tua kita dulu ngamalin ini. Makin kesini sudah banyak yang ditinggalin, ya. Sunnah banyak yang ditinggalin, ya. Entah kenapa, karena apa, sibuk atau apa gitu kan. Padahal orang tua kita dulu rajin, ya. Sholat hajat, ya, sholat tasbih, sholat sunnah wudu, ya, tinggalan. Ya. Makanya orang tua dulu aplik ibadahnya aplik. Ya. Kalau kesini ya mohon maaf, mungkin karena zaman udah modern, ya, zaman udah berganti, kadang orang sudah pelan-pelan sudah meninggalkan yang namanya sunnah. Ya, padahal ini sunnah wudu sangat ditekankan. Ia sangat baik, ya, kita lakukan setelah kita berwudu. Nah, akan berakhir kalau sudah tidak ada lagi kering air wudu di dalam diri kita. Hingga keringnya air wudu di dalam anggota tubuh kita. Wa yasru ayyuhu fil awwal. Nah, apa yang kita baca kalau kita mau sholat sunnah wudu? Rakaat yang pertama bacaannya setelah Al-Fatihah, baca surat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka ila rahimah, sampai ayat itu. Ini surat An-Nisa ayat 64. Itu bacaannya, Pak. Ya, kalau kita mau laksanakan sunnah wudu, kita harus hafal tuh ayat, ya, surat itu, ya. Oh, bisa nih, wa may yaqnatu su'an aw yazlim nafsahu ila rahimah. Nah, ini juga sama. Rakaat yang kedua nanti bacaannya suratnya An-Nisa juga ayat 110. Jadi kalau Bapak baca ayat ini, artinya adalah ketika kalian berbuat dosa, berbuat zalim di atas diri kalian sendiri, ya, jangan lupa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi ternyata sholat sunnah wudu itu untuk menghapus dosa-dosa kita, ya, menghapus dosa-dosa kita dengan sholat sunnah wudu, karena bacaannya adalah surat yang berkaitan dengan taubat, ya, taubat, ya, ampunan kepada Allah dan seterusnya, ya. Jadi ini juga bagus kalau kita amalkan. Banyak waktu, banyak kesempatan, kenapa tidak kalau kita bisa lakukan, ya. Kadang luput juga nih, ya. Kita tidak mengerjakan yang namanya sholat sunnah wudu. Nah, yang berikutnya
Wa Ibnu Hibban an Abi Dzar qala. Nah, ada hadis dari Ibnu Hibban dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala dakhaltul masjid wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahda. Nah, ketika Abi Dzar, Abi Dzar itu sahabat Nabi. Abi Dzar sekarang udah dipakai jadi nama anak-anak sekarang Abi Dzar, Abi Dzar. Abi Dzar itu nama sahabat Nabi. Abi Dzar Al-Ghifari, ya, itu pernah masuk ke masjid, tiba-tiba melihat Nabi Muhammad itu duduk sendirian. Faqala ya Abi Dzar, inna lil masjid tahiyah. Ketika Nabi ada di dalam masjid, Abi Dzar nyamperin Nabi, ikut duduk sama Nabi. Nah, ketika sudah duduk, Nabi kasih tahu Abi Dzar, ya Abi Dzar, sesungguhnya bagi masjid itu ada tahiyah, penghormatan, ada adab. Ya. Itu Nabi ingetin Abi Dzar, masjid itu ada adab, ada penghormatan. Kalau kita mau masuk masjid, ada penghormatannya, ada adabnya. Wa inna tahiyatahu raka'atan. Sesungguhnya adab atau penghormatan kepada masjid itu lakukan 2 rakaat sholat. Makanya kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kalau mau masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Adab mau masuk masjid, ini rumah Allah kan? Rumah Allah. Ada adabnya masuk, mau ke tempat, mau ke istana negara aja ada aturannya. Kalau ke istana di sebelah ini kan istana negara, presiden itu ada aturannya. Jangan coba-coba harus jepit masuk ke dalam. Masuk istana aja ada aturannya, ada penghormatannya, harus pakai bagus sebagainya, sepatunya. Itu baru masuk istana, Pak. Dan ini masjid ini istana Allah, masjid itu rumah Allah, Pak. Ya. Lebih dari istana presiden. Ya. Harus ada adab. Ya. Harus ada penghormatan. Makanya Nabi ingetin kita sholat sunnah 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Oke, diajarin tuh doa masuk masjid, masuk pakai kaki apa dulu, doa itu diajarin, masuknya dalam rangka penghormatan. Adabnya, ada adabnya gitu. Kalau bahasa Jawanya kulun, kulun. Kalau nggak ada adabnya, tinggal di sana aja. Ini harus ada adabnya masuk ke masjid. Nah, fakum farka'uhuma, maka dirikanlah sholat 2 rakaat. Fakum tu farka'uhuma sunnah, maka Nabi kasih tahu Abi Dzar sholat 2 rakaat, berdiri untuk melakukan sholat. Waqala Nawawi, ya, fi tahqiq, ya, Imam Nawawi pernah mengatakan dalam kitabnya Tahqiq, inna tahiyatul masjid taqutu bil julus malam yasu aw yudhalu aw qasril masal. Kata Imam Nawawi, sholat tahiyatul masjid itu akan duduk jikalau kita sudah duduk. Ya, kalau duduk, udah duduk, kata Imam Nawawi. Jadi nggak perlu lagi sholat sunnah tahiyatul masjid. Makanya kalau lagi Jumatan, kalau udah khotib naik mimbar, udah nggak ada sholat lagi, udah duduk kan? Ya, salah sendiri datang terlambat, ya, masjid udah mepet, udah kita langsung duduk, ya. Atau kalau ada waktu singkat bisa kita sholat sunnahnya, tapi jangan lama-lama, jangan sampai mengganggu. Ya. Nah itu kalau sudah duduk, ya sudah luput, kita nggak perlu lagi sholat sunnah tahiyatul masjid. Selama kita nggak tahu, lupa, ya. Kalau kita lupa tiba-tiba duduk, lupa, itu berdiri sholat sunnah lagi.
Kalau itu gara-gara lu lupa atau kita memang nggak dapat ilmunya. Tapi kan sekarang udah ngaji sekarang. Duduk di sini udah tahu ilmunya. Nanti besok-besok kalau tiba-tiba duduk, ya sudah. Berarti nggak bisa melaksanakan sholat sunat tahiyyatul masjid. Waqala Syekhuna Ibnu Hajar wa yahidu bihima anal awjab malau ihijab isyati fayaqadu lahu qalilan summa yahdi biha. Kalau Ibnu Hajar mengatakan, ya, jikalau ada hajat, misalkan minum, kita kan kalau minum nggak berdiri ya, duduk ya, di masjid minum gitu kan, dikasih minum, tiba-tiba sampai urus masjid ngasih minum, kita langsung duduk. Nah, kalau itu ada alasannya, boleh kita setelah minum sholat sunat tahiyyatul masjid. Walau anna tahiyyah wal wudu tadiyya li ghairi man farada awal akhir wa illam yanuwa ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya sholat tahiyyatul masjid dan sholat sunat wudu, pembahasannya itu ayat wudu dan sholat tahiyyatul masjid. Tak ada dia, ya, sesungguhnya ditekankan, ya, selama ya saat itu orang itu tidak melaksanakan sholat fardu. Jadi kalau tadi tiba-tiba bapak datang udah mau qomat, ya sudah berarti luput ya sholat ini ya. Ya kita langsung sholat fardu dan hal itu sudah cukup kita menggantikan tahiyat ya, karena sudah telat kita ya, sudah telat. Tapi besok-besok ke masjidnya lebih awal sebetulnya bagus. Yang betul itu sebetulnya Pak, bukan sholat nungguin kita, tapi kita yang nungguin sholat. Bukan Allah nungguin kita, sebaliknya kita yang nungguin Allah. Azan sebelum azan ya bagus gitu, sama. Dulu orang tua kita dulu kalau Jumatan kamu ya kita tahun tua dulu, tahun 60, tahun 70 itu kalau Jumatan jam 11, setengah jam 10 udah bisa pertama Pak. Betul nggak Pak? Yang sudah 10. Orang tua dulu kalau Jumatan di kampung-kampung, Bapak punya masjid di kampung dekat rumah, itu tanya sama orang tua dulu, itu kalau Jumatan pasti jam 10 udah bisa pertama Pak, orang tua dulu. Betul nggak sih? Tapi sekarang mohon maaf, sudah mau qomat Jumatan baru datang. Ya, ada nggak kayak gitu? Jadi khotib udah mau salam, ya, baru datang. Makanya beda kualitasnya orang dulu dengan orang sekarang. Umurnya juga panjang orang dulu biasanya. Ya kan? Itu berkahnya ilmu, berkahnya orang dulu itu. Allah alam, amalannya tentu ya tadi banyak yang membuat mereka itu kuat, hebat ibadahnya, karena luar biasa ibadahnya. Nah, berikutnya wa yasunnu an yaqra'a fi tahiyyah wa sunnah sunatul maghrib wa salatul istikharah wal ihram wa tawaf al kafiru wal ikhlas. Nah, kalau Bapak melaksanakan, disunahkan kalau kita sholat sunat tahiyat, sholat sunat maghrib, nanti nih sholat sunat maghrib ya, qobliyah atau ba'diyah, dan sholat istikharah ya, sholat minta ketetapan atas pilihan kita ya. Ini yang mana yang paling baik nih, si A atau si B atau jodoh, yang mana yang baik? Kita sholat istikharah, lalu sholat ihram. Ini yang umroh yang haji di sana kan ada sholat sunnah ihram ya. Habis pakai kain ihram, sholat sunnah 2 rakaat. Dan juga sholat tawaf. Habis tawaf kita sholat 2 rakaat.
Nah itu bacaannya habis Fatihah, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas. Sholat-sholat yang tadi ya, istiqoroh, wudu, sunnah maghrib dan lain itu bacaan itu. Ya, Fatihah Al-Kafirun, Fatihah Al-Ikhlas, bacanya itu ya. Nggak usah panjang-panjang, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, nggak usah. Karena sunnahnya itu sunnahnya. Nabi melakukannya itu Pak. Ya, jadi cukup. Nggak usah merasa kayaknya bacaan panjang-panjang. Dalam kitabnya Al-Azkar, ya, Imam Nawawi juga mengarang kitab namanya Al-Azkar. Ya, itu berisi zikir-zikir doa-doa. Qala ba'du ashabina, sesungguhnya dari sebagian ya ashabina man dakhala masjid wala yumkin min salat tahiyah lil hadas aw syur aw nahu fa yastahabbu lahu an yaqula arba'a marat. Nah, ini yang berikutnya Pak. Kalau kita masuk masjid, tadi seperti masuk Istiqlal, masuk ya. Dia nggak bisa lagi sholat sunat tahiyat, ya. Atau dalam keadaan hadas, ya. Ke masjid nggak punya wudu, ya. Mungkin ke masjidnya mau ngambil mengambil barang, misalkan ada di masjid, dia nggak punya wudu, atau dari lampu dekat rumah, masjid dekat rumah, cuma dari lampu, nggak sholat, nggak sholat. Tapi kan dia nggak punya wudu. Masuk masjid itu nggak punya wudu. Kalau sekarang Bapak punya wudu, punya wudu. Nah, bagaimana kasusnya kalau seperti itu? Kalau kita nggak melakukan tahiyat, kita nggak wudu dalam keadaan hadas, masuk masjid atau sibuk dalam keadaan sibuk, maka disunahkan kita baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau tadi masuk udah terlambat sholat, boro-boro qobliyah, sholat sunat tahiyat juga nggak tahu, maka masuk tadi ke Istiqlal masjid ini, udah mau azan, udah mau qomat, baca aja Pak. Baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu Nabi ajarkan. Yang Nabi ajarkan ada lagi. Ternyata ini bagian dari penghormatan kita kepada masjid. Ya, karena datang-datang, wah udah kejam. Dari mana dia? Atau di rumah kita? Ya, di rumah kita. Ya, masjid di rumah kita, gitu. Kita ke masjid, ternyata udah mau qomat, pasti nggak bisa ngapa-ngapain lagi, karena udah langsung kita sholat fardu. Ya sudah, kita baca saja Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu cara menggantikan sholat tahiyat atau penghormatan kepada masjid, ya, karena tadi kita sibuk masak, bapak-bapak sibuk kerja, ya, sehingga ke masjid sudah mau qomat, maka nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain sholat fardunya, langsung sholat fardu, maka bacalah ketika masuk masjid. Setelah doa masuk masjid, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Hafal kita baca ini, ya, karena ini zikir yang sangat populer, yang bisa kita hafal, yang merupakan cara kita menghormati masjid, ya, karena tadi, ya, ini adalah rumah Allah, ya, rumah yang memang, ya, yang dihormati, yang disucikan. Ya, masjid itu adalah rumah Allah yang sangat dihormati, kemuliaannya luar biasa. Maka orang yang masuk ke sini adalah orang yang sesungguhnya orang yang
ya sedang mensucikan dirinya, ya, sedang mensucikan dirinya. Makanya dia harus menghormati, maksud ada adabnya, ada penghormatan. Nah, maka dari itulah dalam bahasan yang singkat ini, mari kita sama-sama memahami dan memaklumi ya, bahwa hadirnya kita di tempat ini di masjid tentu ada etikanya, ada adabnya, ada aturannya, ya, supaya kita betul-betul dihormati. Karena bukannya kita pengen dihormati juga, betul nggak sih? Kalau kita pengen dihormati, tentu hormatilah. Ya, apa-apa yang Allah muliakan, apa yang Allah hormati, masjid, ya, Nabi, Al-Quran. Makanya Al-Quran itu mulia, sangat dihormati. Ya, maka kita pun menempatkan Al-Quran juga pada posisi yang terhormat. Maka kita pun akan dimuliakan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab kita telah memuliakan, menghormati apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti bulan ini kan bulan Zulhijjah. Ini bulan Zulhijjah adalah bulan yang Allah muliakan. Min asyharil haram. Di antara bulan-bulan yang dimuliakan bulan Zulhijjah. Makanya di bulan ini kita dianjurkan untuk yaitu berbanyak amal ibadah, amal soleh, dan tidak berbuat maksiat. Tidak boleh berbuat zolim di bulan ini. Wala tazlimu anfusakum. Jangan kalian berbuat zolim terhadap diri kalian. Ya. Maka dari itu di bulan ini dalam Islam tidak boleh berperang. Ya. Haram berperang di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bulan yang Allah muliakan. Kalau kita muliakan bulan yang Allah muliakan, insya Allah kita telah juga akan diangkat derajat oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasan singkat saja, ringan-ringan saja berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Walaupun suasananya sudah selesai hari raya ibadah, ya, sudah makan daging semua, kalau nggak salah ya, itu sudah nyate semua. Ya, tapi jangan lupa ibadah yang lain jangan kita tinggalkan, jangan kita lupakan. Ya, jadi itu daripada cara ya, kita masuk ke masjid, sholat sunat dulu. Bahkan sholat sunat dulu ini Pak, ada kisahnya. Itu kalau Bapak Ibu cerita itu ada Bilal bin Rabah itu, terompahnya sudah kedengaran di surga. Terompahnya, iya, terompahnya sudah kedengaran di surga. Ya. Nabi Israel itu harus sholat sendal di surga. Sendal siapa itu? Kalau kita sendal ya, kalau orang dulu terompah. Oh ternyata itu sendalnya Bilal bin Rabah. Salah satu amalannya ketika di dunia yaitu pernah melakukan salat sunah wudu, ya, salat sunah wudu, ya. Jadi nggak lepas, ya. Dia wudu sholat, ya. Sholat 2 rakaat. Jadi ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bisa membuat istimewa seseorang. Makanya kita nggak pernah tahu, Pak, yang bisa menyebabkan kita masuk surga, jangan-jangan sholat sunat tadi, ya, bukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Karena banyak kisah orang yang masuk ke surga diangkat derajatnya oleh Allah ternyata dari amalan-amalan yang lain, amalan-amalan sunnah. Ada yang masuk surga karena sholat tasbihnya, karena sedekahnya, karena ibadah yaitu menolong orang lain, ya, membantu orang lain, kesulitan orang lain, dan seterusnya. Itu banyak. Ya, jadi kita jangan menyepelekan amalan-amalan, meskipun amalan itu ringan, amalan itu kecil,
Boleh jadi itulah jalan-jalan yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian ini pembahasan singkatnya tentang fikih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, saling mengingatkan ya, karena memang ibadah ini adalah kebutuhan ya Bu, ya, kebutuhan kita. Sebetulnya bagusnya kita banyak ibadah daripada banyak dunia. Namun kenyataannya terbalik. Dunia ini lebih banyak sehari 24 jam. Itu kalau dihitung-hitung kita cuma berapa menit ibadah sama Allah? Ya. 10 kali 5, 50 menit 1 jam. 24 dikasih waktu sehari cuma 1 jam ibadah. 23 jamnya ngapain? Ya. Buat tidur, buat makan, buat ya kesibukan yang lain. Mintanya surga, ya, mintanya banyak sama Allah. Tapi sunnah-sunnah ibadah yang lain ya. Kalau dulu Imam Syafi'i beda, membagi hidupnya itu 3, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk dunia, sepertiga untuk makan, untuk istirahat. 24 bagi 3 8. 24 bagi 3 8 jam, 8 jam, 24. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk dunia mencari rezeki, 8 jam lagi untuk istirahat. Kayaknya kalau kita seperti itu, ya belum sampai. Ya, 8 jam sholat, kayaknya belum nyampe ya kalau ibadah sholat ya. Karena ya kita masih baru ya wajib aja ya, sholatnya. Atau qobliyah, ba'diyah, begitu. Ya, belum sampai ratusan rakaat sholat kita kan sehari. Nah, karena kalau mau dihitung banyak tuh, dari pagi ya ada sholat duha, ada sholat sunnah isra, sholat duha, ya sujud qobliyah, ba'diyah, bisa lagi nanti sholat apa banyak. Kalau kita mau perbanyak ya sujud kita kepada Allah banyak. Makanya dari dikabarkan ada sholat sunnah wudu, ada sholat tahiyat. Ya, kalau orang dulu ya banyak ngamalin ya, karena banyak waktu, dan juga sangat perhatian kepada sunnah-sunnah Nabi. Dia sholat tasbih, hajat, taubat, ya, sholat hajat, taubat, sholat banyak ya, pokoknya sholat-sholatnya macam-macam dilakukan. Nah itulah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, mengingat waktu sudah 30 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam rangka menambah amal ibadah, amal soleh. Jangan sama sekali Pak nggak dilakukan. Jadi ya sholat sunnah wudu ya dapat ilmu kan sekarang, palingnya ya dilakukan lah sebulan sekali kalau pas sembuh ya, atau ya nggak sama sekali juga ya, setahun sekali nggak bisa juga ya, seumur hidup palingnya bisa sholat sunnah wudu atau sholat sunnah tahiyat di dekat masjid ya, dan lain-lainnya ya. Karena kalau udah dapat ilmu ini ya udah palingnya kita bisa mengamalkan pelan-pelan ya, karena kita semua kan punya kesibukan masing-masing. Nah, kalau ada waktu luang maka kita lakukan sholat-sholat tadi ya, usahakan kita tambah sholat sunnah kita. Demikian, mohon maaf sekali lagi saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton pul. Wassalam. Alhamdulillah.